Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan dari 5 BKB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intake form yang telah saya buat. Di sini saya membagi beberapa bagian. Yang pertama ada informasi pribadi yang dimana mencakup nama lengkap, nama panggilan, email, telepon, tempat tanggal lahir, status pernikahan. Nah, kenapa saya mengambil poin ini? Karena sebagai konselor kita harus mengetahui identitas konseli kita nantinya dan harus mengetahui bagaimana latar belakang dari konselinya. Yang kedua ada latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang dimana mencakup pendidikan terakhir, pekerjaan dan jabatan saat ini, apakah menikmati pekerjaan saat ini. Nah, sebagai konselor juga kita harus mengetahui latar belakang dari pendidikan konseling kita dan juga bagaimana kepuasan kerja dari konseling kita untuk membantu mengenali masalah yang dihadapi oleh konseling. Nah, yang ketiga ada referensi dan ketertarikan yang dimana mencakup warna favorit, tempat favorit yang pernah dikunjungi, hobi yang sering dilakukan, prestasi yang dianggap penting dalam hidup, kegiatan yang membuat tenang dan nyaman. Konselor harus mengetahui bagaimana minat yang diminati oleh konselingnya sendiri. Selanjutnya ada kesehatan dan kesejahteraan mental yang dimana mencakup yang pertama, apakah sering mengalami pemikiran negatif seperti cemas, takut, gelisah dan lain-lain. Kedua, apakah merokok atau konsumsi alkohol. Yang ketiga, fobia atau ketakutan yang dimiliki oleh konseling. Mengapa saya mengambil poin ini? Karena kita sebagai konselor harus mengetahui kesehatan dari mental konseling kita sendiri. Bagaimana kesehatan mental yang dialami oleh konseling kita. Selanjutnya ada tujuan dan harapan dalam konseling. Yang pertama, hal apa yang ingin dicapai melalui konseling. Yang kedua, jika bisa mencapai apa saja, apa yang diinginkan dalam hidup. Yang ketiga, mengapa membutuhkan konseling saat ini. Nah, sebagai konselor, kita harus mengetahui harapan dari konseling atas konseling yang dilakukannya untuk membantu menetapkan tujuan dan untuk membantu menetapkan tujuan dari konseling yang sesuai dengan kebutuhan konselingnya. Selanjutnya, riwayat konseling atau pengalaman terapi sebelumnya. Yang pertama, pernah mengikuti sesi konseling atau coaching sebelumnya. Yang kedua, sedang dalam perawatan psikolog atau dokter. Yang ketiga, apakah mengalami kondisi kesehatan mental berikut seperti penyakit kronis atau kondisi fisik yang sering dialami. Dengan riwayat terapi ini membantu konselor untuk merancang pendekatan yang tepat dan memastikan keberlanjutan dari konseling. Yang terakhir ada kekhawatiran dan pernyataan tambahan. Yang pertama, apakah ada hal yang dikhawatirkan tentang konseling? Yang kedua, pertanyaan tentang hipnosis atau konseling yang ingin ditanyakan. Tentunya kita sebagai konselor harus mengetahui kekhawatiran dari konseling kita agar proses konseling lebih nyaman dan aman. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.